Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Helia. Di video kali ini saya akan membahas soal-soal OSN tahun sebelumnya untuk persiapan OSN tahun 2023. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan soal-soalnya. Soal nomor 1, dalam suasana basah, logam kobalt dapat mengalami reaksi oksidasi menjadi CuOH 3 kali. Sementara natrium hipoklorit NaOCl dapat direduksi menjadi NaCl. Apabila reaksi tersebut disetarakan, maka koefisien reaksi kobalt dan NaOCl masing-masing adalah. Oke, ini masuk ke tipe soal yang di penyetaraan reaksi redoks. Oke, sekarang coba kita setarakan reaksi redoks ini dengan menggunakan metode setengah reaksi ya. Kita tulis dulu reaksinya. CO menjadi reaksi yang pertama ya, kita setarakan, tulis dulu CO menjadi CuOH 3 kali. Oke, CuOH 3 kali. Kemudian reaksi yang kedua, natrium hipoklorit NaOCl menjadi NaCl, direduksi menjadi NaCl. Oke ya, kita setarakan. Katanya di sini disetarakan dalam suasana basah. Nah, kalau penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode reaksi, ini bisa kita lihat ya, ini saya tampilkan. Untuk tahap-tahap penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi dalam suasana basah. Tahap awalnya, kita harus menyetarakan dulu unsur yang biloksnya berubah. Ingat, unsur yang biloksnya berubah itu biasanya selain H dan O. Kecuali di dalam soalnya ada unsur bebas untuk H dan O ya. Nah, jadi di sini yang biloksnya berubah itu CO dari 0, ini biloksnya 0, kemudian di sini biloksnya plus 3. Dari 0 ke plus 3, biloksnya naik, berarti mengalami oksidasi sesuai dengan reaksinya. Kemudian NaOCl menjadi NaCl. Na ini plus 1, O min 2, Cl-nya jadi plus 1. Kemudian di sini plus 1, ini min 1. Jadi dari plus 1 ke min 1 biloksnya turun, mengalami reaksi reduksi ya. Oke, karena dia minta dalam suasana basah, kita ikuti tahap-tahapnya. Setarakan unsur yang biloksnya berubah. CO di sini 1, ini 1 sama ya. Kemudian Cl di sini 1, di sini juga sama 1. Oke, kita lanjut tahap berikutnya. Setarakan O dengan ditambah H2O pada ruas yang kekurangan O. Atau langsung aja nih, kita lihat di sini sudah ada OH, langsung kita tambahkan OH min ya, karena di reaksi yang pertama sudah ada OH. Di sebelah kiri langsung saya tambahkan 3 OH min. 3 OH min. Oke. Di reaksi yang kedua, ini baru ada O. Tahapnya kan kita setarakan O dengan ditambah H2O pada ruas yang kelebihan O itulah. Di kiri O-nya ada 1, di kanan enggak ada O. Berarti di sebelah kiri ditambah 1 H2O. Nah, tahap berikutnya setarakan O-nya dengan ditambah OH min. Jadi di kiri O-nya ada berapa nih? 1, di sini 1, jadi 2. Di sebelah kanan jadi ditambah dengan 2 OH min. Oke, tahap berikutnya setarakan muatan dengan ditambah elektron. Di kiri muatannya min 3 nih. 3 kali min 1 min 3, di kanan 0. Berarti di sebelah kanan ditambah 3 elektron. Terus yang bagian reaksi yang bawah, di kiri tidak ada muatan, berarti 0. Di sebelah kanan ini ada min 2. 2 kali min 1 min 2. Supaya sama, jadi di kiri ditambah dengan 2 elektron. Oke, untuk muatannya, untuk menghilangkan elektronnya ini kita kali silang aja langsung. Kita kali silang, berarti kalau dikali silang bagian atas kita kali 2. Semua reaksi kita kali 2, karena di bawahnya untuk menghilangkan 2 yang tadi ya, sama 3-nya.
bagian bawah kita kali 3. Oke, saya tulis ulang dulu reaksinya. Semua rata ya, kita kaliin semua. Ini kan depan CO-nya 1 kali 2 berarti 2. Jadi kalau ditulis ulang, 2 CO ditambah dengan 3 kali 2 6 OH- menjadi di depan CO OH 3 kalinya ada 1 kali 2, jadi 2 ya. 2 CO OH 3 kali ditambah dengan 3 kali 2 6 elektron. Bagian bawah semua kita kali 3. 2 kali 3 6 elektron ditambah 3 NaOCl ditambah 3 H2O menjadi 3 NaCl ditambah 6 OH-. Oke, kita jumlahkan. Selagi ada unsur yang sama kiri sama kanan panah, boleh kita coret. Sebelah kiri ada elektronnya 6, boleh ya, habis ini elektronnya kita coret aja. Kemudian OH- juga habis, 6 OH- masih ada, habis. Kita jumlahkan yang di sebelah kiri 2 CO ditambah dengan 3 NaOCl ditambah 3 H2O menjadi 2 COOH 3 kali COOH 3 kali ditambah 3 NaCl. Oke, nah sekarang kita cek dulu setara nggak reaksinya. CO di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan 2. Na di kiri 3, di kanan 3. O di sebelah kiri 3 tambah 3 dari sini 6. Di sini O-nya 3 kali 2 6. Kemudian Cl-nya ada 3, di kanan juga ada 3 sama, hanya 3 kali 2 6. Di sini 3 kali 2 juga 6. Oke, udah setara. Masuk ke pertanyaannya, katanya apabila reaksi tersebut disetarakan, maka koefisien reaksi kobalt. Kobalt tuh yang ini nih. Koefisien kobalt berarti 2. Dan koefisien dari NaOCl di sini nih, berarti koefisiennya 3. Jadi, jawaban soal nomor 1 itu koefisiennya 2 dan 3. Oke, bisa ya. Next, soal nomor 2. Massa CaCl2 yang dibutuhkan untuk membuat 500 ml larutan CaCl2 ada dengan konsentrasinya 0,2 molar adalah berapa? Oke, berarti kita harus mengingat kembali rumus dari molaritas. Ingat rumus molaritas yang ada massanya itu ada molaritas sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume. Oke ya, kita jawab langsung soal nomor 2. Jawab nih. Rumus molaritas sama dengan gram atau massa ya per mr dikali 1000 per volume. Nah, di soal ditanya itu massanya, molaritasnya sudah ada 0,2, langsung kita ganti di sini 0,2 sama dengan gramnya yang dicari per mr-nya kita cari dulu, mr dari CaCl2. ARCA itu 40 ditambah ARCl itu 35,5 dikali 2 karena di sini nempel 2. 35,5 kali 2 71 ditambah 40 sama dengan 111 gram per mol. Oke, dapat mr-nya, kita ganti. MR-nya di sini ada 111 dikali 1000 per volumenya di soal 500. Oke, kita sederhanakan. Selagi ada yang bisa disederhanakan, sederhanain dulu ya biar perhitungannya tidak terlalu besar. Oke, 1000 bagi 500 kita coret ini 2 sama di sini coret 1 kali silang aja. Jadi gramnya sama dengan 11,1 gram. Jadi jawabannya yang D. Oke, gampang ya. Ini soal nomor 2, molaritas. Next, soal berikutnya, nomor 3.
di antara kelompok senyawa berikut ini yang merupakan senyawa ionik adalah, oke, kita mau mencari senyawa ionik. Nah, apa ini senyawa ionik? Senyawa ionik adalah senyawa yang terbentuk melalui ikatan ion. Senyawa yang terbentuk melalui ikatan ion. Ya. Nah, ikatan ion itu sendiri dia ikatan ion ini ikatan yang terbentuk melalui yang pertama ketika yang berikatan itu unsur logam berikatan dengan unsur non logam, logam dan non logam, atau boleh logam ini biasanya kita ambil kation sebagai kationnya dan non logam ini sebagai anion. Jadi ikatan antara kation dan anion. Kemudian ciri-ciri ikatan ion yang kedua, dia terjadi serah terima elektron. Serah terima elektron. Jadi ada yang ngasih, ada yang menerima nanti. Kita cek satu-satu di sini. Kalau untuk logam itu biasanya unsur golongan 1A, 2A, 3A dan unsur golongan transisi. Kalau non logam ini 5, 6, 7 sama hidrogen ya. Oke, kita lihat yang pilihan A. Yang pilihan A di sini N2O4. N ini golongan 5, O golongan 6. Berarti non logam sama non logam cenderung berikatan kovalen. Berarti yang A ini sudah salah ya, karena yang ini udah salah. Kita lihat yang B, NH4Cl. Coba kita cek NH4Cl. NH4Cl ini kalau diionisasi bisa ya. NH4Cl kalau diionisasi menjadi ion NH4+ dan Cl-. Nah, berarti bisa membentuk ikatan ion karena dia ada kation sama anionnya. Kemudian NaCl, Na ini logam, Cl non logam, bisa juga diionisasi menjadi Na+ plus Cl-, bisa membentuk ikatan ion atau senyawa ion. Na2O2, Na2O2 kalau diionisasi jadi 2Na plus plus O2-, bisa juga ya ini. Oke, berarti di sini karena bisa membentuk kation sama anion, senyawa yang bisa membentuk senyawa ionik adalah yang pilihan B, NH4Cl, NaCl, dan Na2O2. Oke, bisa ya. Next, soal berikutnya, nomor 4. Asam sulfat H2SO4 dibuat dengan mereaksikan 400 gram SO2, 175 gram O2, dan 125 gram H2O. Reaksi berlangsung menurut persamaan reaksi belum setara berikut. SO2 ditambah O2 tambah H2O menjadi H2SO4. Pernyataan yang tidak benar adalah, ya ini kita garisi ya, dia mencari pernyataan yang tidak benar. Nih, hati-hati ya. Oke, kita cek dulu satu-satu. Berarti di sini harus mencari dulu siapa reaksi pembatas. Jadi kita cari dulu masing-masing molnya. Ingat, mencari mol itu massa dibagi dengan mR untuk senyawa. Kita lihat dari persamaan reaksi yang pertama ya, atau boleh langsung kita cari molnya dulu satu-satu, nggak apa-apa. Ini saya jelasinnya bertahap biar paham ya. Untuk ARH itu 1, O itu 16, S32. Langsung saya cari saja di sini. AR itu ada dalam tabel periode unsur, biasanya ada datanya nanti di soal ya. Oke, H2SO4. AR-nya itu ARH 1 kali 2, kalian nempel 2, 1 kali 2, 2 ditambah O S itu 32 tambah 32 ditambah O 16. Karena nempel di sini ada 4, jadi 16 kali 4, 64. 64 tambah 32 ditambah 2 sama dengan 98 gram per mol. Oke, dapat MrH2SO4. MrSO2 ARS 32 O 16 kali 2 32 32 tambah 32 64. O2 ini berarti MR-nya 32 ya, karena kita kali 2 langsung. H2O ini MR-nya ARH itu 1 kali 2
2 ditambah O-nya 16. Jadi MrH2O 18. Oke, sudah dapat masing-masing AR-nya atau MR-nya. Langsung kita cari molnya saja dulu masing-masing, baru bisa masuk ke MS ya, biar mudah saja maksudnya. Langsung kita jawab mencari mol masing-masing senyawanya dulu. Kita cari ya, yang bisa dicari dulu. Nah, di situ ada massa SO2. Cari mol SO2. Ingat rumus mol itu sama dengan massa dibagi dengan MR. Oke, kita cari yang pertama. Yuk, kita cari mol dari SO2. Massa SO2 di soal ada 400. 400 dibagi MrSO2 tadi 32. Tinggal kita bagiin aja. 400 dibagi 30. Oh, salah, ini MrSO2 tadi 64 ya, bukan 32 ya. 64. Jadi ini 600 dibagi dengan 64. Yuk, langsung kita bagi. 400 dibagi 64 itu sama dengan 6,25 mol. 6,25 mol. Oke, lanjut. Mol O2 dulu. Mol O2. Massa O2 di soalnya 175 dibagi MrO2-nya 32. Oke, kita bagi 175 dibagi 32 itu 5,46, atau kita bulatin aja ya, 5,5 ya. 5, atau boleh nggak apa-apa 5,46 aja. 5,46 mol. Kita ambil 2 angka belakang koma. Kemudian mol H2O. Mol H2O. Mol H2O-nya massanya 125. 125 dibagi MrH2O tadi 18. 125 dibagi 18 ini 6,94. Kita ambil 2 angka belakang koma ya. Mol. Oke. Nah, sudah dapat masing-masing molnya, langsung kita masuk ke persamaan reaksi. Persamaan reaksinya SO2 ditambah O2 ditambah H2O menjadi H2SO4. Reaksi ini belum setara, jadi tugas kita harus menyetarakan dulu persamaan reaksinya. Kita cek S di kiri ada 1, di kanan ada 1, O-nya di kiri 2 tambah 2, 4 tambah 1, 5, di kanan ada 4, tidak sama H-nya, O-nya ya. H di kiri 2, di kanan 2 udah sama, berarti yang tidak sama di sebelah kiri O5, di kanan O4. Jadi di sini saya kaliin setengah, karena setengah dikali 2 ini sama dengan 1. Jadi 1 tambah 2 tambah 1, jadi O-nya setara sudah. Oke, lanjut kita cari mol mula-mula bereaksi sisa. Nah, kita masukin masing-masing nilai molnya yang ada di soal tadi. SO2 tadi molnya 6,25. Oke, mula-mula 6,25. Kemudian O2-nya 5,46. 5,46. H2O-nya 6,94. Karena mula-mula produk ini belum terbentuk. Pas di bereaksi, kita carilah mol terkecil setelah dibagi koefisien masing-masing. Siapa yang paling kecil? Coba kita cek. 6,25 bagi 1, koefisiennya 1, 6,25. 5,46 dibagi setengah. Kalau kita bagi setengah, berarti ini kali 2 jadinya kan. 5,46 kali 2 itu 10, oke, ini 10, ini 6, ini 6,94 dibagi 1, 6,94. Jadi yang paling kecil itu 6,25. Nah, jadi reaksinya supaya habis bereaksi, CSO2-nya ini kita turunkan di sini 6,25. Nah, kenapa kita turunkan 6,25? Ternyata CSO2 ini yang paling kecil mol di antara mereka ini tadi setelah kita bagiin koefisiennya. Makanya dia kita turunkan sebagai istilahnya nanti reaksi pembatas karena dia habis bereaksi. Ya. Oke, terus sudah dapat molnya di sini, mencari mol yang ini sama di sini. Pembatasnya berarti si SO2 tadi.
Oke, yang ini berarti setengah dibagi 1 dikali 6,25 atau sama saja artinya dengan 6,25 dibagi dengan 2. Jadi 3,125. 3,125. Nih 1/1 kali 6,25 berarti 6,25. H2SO4 1/1 kali 6,25 berarti 6,25. Ingat di kiri dikurang, kanan ditambah, berarti ini 6,25. Kemudian 5,46 dikurang 3,125, 2,335. 2,335. 6,94 dikurang dengan 6,25, 0,69. Oke, kita lihat dari pernyataannya satu-satu. Pernyataan yang bisa dijawab dulu. Kalau yang habis bereaksi, ini kayak gini ya. Kalau habis bereaksi ini dia bertindak sebagai pereaksi pembatas. Pereaksi pembatas. Jadi SO2 sebagai pereaksi pembatas. Kita cek di sini. Berarti yang B ini benar ya. Pernyataan yang B benar. Air terdapat dalam jumlah berlebih. Benar nggak? Air terdapat dalam jumlah berlebih. Benar nih, masih ada sisa airnya. Berarti air masih terdapat jumlah berlebih. Pada akhir reaksi diperoleh sisa oksigen ini 75 gram. Berarti ini oksigen ya. Kita cek dulu. Oksigen atau pada proses ini dihasilkan 700 gram H2SO4. Ini H2SO4 molnya. Jadi kita cari dulu H2SO4. Ada mol H2SO4 sama dengan massa atau gram per mr. Jadi kalau nyari gramnya, mol dikali dengan mr. Berapa molnya? 6,25 kali mr tadi di awal sudah dapat, kita cari di sini 98. 6,25 dikali 98 gram per mol. Jadi hasilnya 612,5 gram. Nah, berarti pernyataan yang D ini salah ya. Oke. Nah, jadi pernyataan yang A benar. Kita cek coba yang terakhir, yang E. Pernyataan yang E. Terdapat sisa oksigennya 75. Cari oksigen, berarti pakai mol oksigen sisa ya. Jadi mol oksigen sama dengan massa yang dicari, massanya ya, gram per mr. Jadi kalau nyari gram, mol dikali dengan mr-nya. Berapa molnya di soal? Molnya di soal 2,335, sisanya tadi ya, kali mr-nya 32. Nah, oke, berapa nih? 74,72 gram, atau dibulatin ya 75 gram karena dia pembulatan kayaknya nih. Oke, berarti nomor yang E juga benar. Nah, pertanyaannya di soal pernyataan yang tidak benar. Jadi pernyataan yang tidak benar itu yang D, yang salah. Jadi jawabannya yang D. Oke, bisa ya. Next, soal berikutnya. Bila nilai delta H untuk reaksi Mg ditambah Cl2 menjadi 2 MgCl2 adalah min 1283,6 kJ, maka entalpi pembentukan standar magnesium klorida. Oke, reaksi kita udah setara di sini. Ingat rumus delta HF pembentukan. Oke, ini saya jawab di bagian atas ya. Jawab untuk nomor 5. Ingat rumus delta H untuk reaksi pembentukan. Delta H sama dengan delta HF produk dikurang dengan delta HF reaktan atau pereaksinya. Atau untuk cara kita ngingatnya saja, karena kan nanti dia biasanya kita sering ketukar dengan ikatan. Delta H untuk pembentukan itu kaki, kanan kurang kiri. Ya, dengan delta HF unsur nilainya nanti 0. Delta HF unsur sama dengan 0. Oke, kita masukin ke data-data soal yang ada. Delta H standar dari reaksinya tadi diketahui di soal min 1000
283,6 sama dengan produk, berarti produknya yang bagian kanan ini ya. 2 dikali delta HF dari MgCl2. Oke. Dikurang yang bagian kiri. Oh, ternyata bagian kiri ini semuanya unsur. Mg ini unsur, terus Cl juga unsur. Pasti delta HF-nya 0. Langsung di sini saya kurangin 0. Oke ya. Nah, yang ditanya delta HF untuk MgCl2. Jadi delta HF MgCl2 sama dengan, langsung kita bagi saja nih. Min 1283,6 dibagi dengan 2. Jadi delta HF dari MgCl2 sama dengan min 641,8 kilojoule per mol. Oke, ini delta HF-nya. Jadi jawabannya yang C. Gampang ya. Next, soal berikutnya. Berdasarkan data kalor pembentukan H2O min 241,8 kJ per mol, kalor disosiasi H2 436 dan kalor disosiasi O2 498 kJ per mol, maka energi ikatan untuk OH. Oke, sekarang kita buat dulu untuk reaksi pembentukan dari H2O ya. Reaksi pembentukan H2O terbentuk dari H2 ditambah O2 menjadi H2O. Delta H-nya diketahui min, ini delta H ya, min 241,8 kJ per mol. Oke. Kita setarakan dulu reaksi kita. Di sebelah kiri hanya 2, kanan 2, di sebelah kiri O2, kanan 1, berarti ini kita kali setengah. Yang ditanya itu adalah energi ikatan OH. Langsung kita masuk ke rumus energi ikatan. Delta H sama dengan, ingat, kiri kurang kanan. Delta H untuk ikatan, D reaktan, kiri dikurang D produk kanan. Reaktan di sebelah kiri, delta H-nya sudah ada tadi ya, min 241,8 min 241 ya, min 241,8, reaktan di kiri itu H. Energi disosiasi ikatan H, H2-nya 436, itu tadi H-nya 436 ditambah O2-nya ada setengah ya, koefisiennya jangan lupa kita kali setengah. Setengah dikali 498. Oke, dikurang yang sebelah kanan H2O. H2O kan kalau kita jabarkan menjadi ikatannya itu HOH, sehingga ikatan O dengan H-nya 2, 1, 2. Jadi 2 dikali H ikatan O atau OH ya. Oke, kita sederhanakan dulu. 498 kita bagi dengan 2. Ini kita sederhana dicoret ya, 498 bagi 2. Kita sederhanakan jadi 249. 249 kita tambah dengan 436. Itu 685 ya. Ini jadi 685. 685 pindah ke kiri jadi min 685. Kemudian min 241,8 tambah banyak jadi minnya ya. Jadi min 926,8 sama dengan min 2 ikatan O dan H, OH ya. Oke, untuk mencari ikatan O dan H kita bagi 2, berarti yang ini. Min 926,8 kita bagi dengan min 2. Hasilnya 463,4. Jadi ikatannya 463,4 kilojoule per mol. Jadi jawabannya yang C. Oke ya, bisa. Di antara serial bilangan kuantum berikut yang menjelaskan orbital 4F.
Oke, kalau untuk menjelaskan orbital 4F ini, kalau 4F dia 4 ini menyatakan nomor kulit. Nomor kulitnya, berarti nomor kulitnya di 4. Kalau F di sini dia menyatakan subkulitnya. Subkulit. Oke, berarti nomor kulit itu berarti dia dilambangkan dengan N ya. Jadi N-nya sama dengan 4. Kalau subkulit dilambangkan dengan L. Subkulit itu lambangnya L. Oke. Nah, subkulit ini nanti ada beberapa ya. Ada S, P, D, F. Oke, langsung kita buat di sini ada S, P, D, F. Kalau S ini L-nya sama dengan, kalau S ini subkulitnya atau L-nya sama dengan 0. Kalau P, L-nya 1. Kalau D, L-nya 2. Kalau F, ini L-nya sama dengan 3. Kita lihat di sini ya. Kulitnya 4, subkulitnya 3. Jadi N-nya 4, L-nya 3. Nah, berarti jawabannya yang tepat itu yang E. Kalau untuk M itu mengikuti L. Contoh kayak gini. Misalkan kalau M-nya 2. M-nya 2, kalau L-nya 2 maksudnya ya. Kalau L kita sama dengan 2, maka nanti M-nya itu kisaran dari negatif 2, negatif L sampai plus L. Jadi negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 ya. Karena kita L kita 3, jadi L-nya itu M-nya itu kemungkinan dari bisa min 3, min 2, 0, 1, 2, 3 ya. Jadi benar di sini L-nya M-nya plus 2. Jadi jawaban yang tepat itu yang E. Soal berikutnya. Di antara unsur berikut yang dapat membentuk ion bermuatan positif 2 ya, dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d7. Oke. Untuk logam yang bisa bermuatan positif 2, ini kemungkinan ada 2. Logam golongan 2A, atau logam golongan transisi atau golongan B. Ya, kita lihat satu-satu. Nah, di sini kalau kita perhatikan, kalium ini golongan 1A, silikon golongan 4A, Zn ini golongan transisi atau golongan B. Ini golongan transisi atau golongan B ya. Nah, Ca ini golongan 2A juga. Kemudian germanium ini golongan 4A. Nah, yang ditanya untuk yang bermuatan positif 2 berarti kemungkinan yang mana? Tapi kita perhatiin juga dari konfigurasinya di sini. Kalau konfigurasinya di sini sudah masuk ke orbital D ini ya. Kalau kita susun ini golongannya susun elektronnya ya. 3s2, 3d10, 3s2, 3d10. Jadi ini kita tambahin golongannya. Kalau kita tambahkan 2 tambah 10. Jadi golongannya itu 2 ditambah 10 atasnya. Jadi 12. Kalau 12 ambil angka belakangnya saja, berarti ini golongan 2B. Golongan transisi karena dia sudah ketemu di orbital D, di orbital terakhirnya. Jadi yang termasuk plus 2 kemungkinan yang C, Zn. Dia masuk golongan transisi. Ya. Oke, next soal berikutnya. Di antara molekul atau ion berikut ini, SO3, CO2, NO2+, ClO2- yang isoelektronik adalah, oke, kita bahas dulu. Ini ada kata isoelektronik. Kalau isoelektronik ini ion atau senyawa atau zat ya, yang mempunyai jumlah elektron yang sama, Oke. Nah, jadi kita mau mencari siapa dari beberapa senyawa dan anion ini yang jumlah elektronnya yang sama. Oke, kita harus ada kata bantunya, harus ingat dulu nomor atom. Nomor atom S, ini nomor atom S ya. Atau Z aja kita buat di sini.
Nomor atom dari beberapa unsur ini S, nomor atomnya itu 16, kalau O 8, kalau N ini 7 ya, N ini 7, kemudian Cl ini 17. Cl ini 17. Oke. Kita mau mencari yang isoelektronik. Coba kita cari satu-satu. Untuk yang S dulu. SO3. SO3. Oke, kita lihat jumlah elektronnya ada berapa. S-nya kan 16. S di sini nempel 1 berarti 16 ditambah O-nya ada 3. 3 kali 8. Ini O tadi kan ada 8 nih, nomor atomnya kan nempel 3, kita kali 3. 3 kali 8 24. Coba kita tambah. 24 ditambah 16 sama dengan 40 elektronnya ya. CO2. Oke, kita cek CO2. C di sini nomor atom. Oh, belum ada ya. C ini nomor atomnya 6 ya, kalau nggak salah 6. Oke. C6 nempel di sini unsurnya ada 1 berarti 6 ditambah O di sini ada 2, 2 kali 8 16. 16 ditambah dengan 6. 6 tambah 6 12 12 berarti 22 ya. 22. Kemudian NO2+. NO2+. N tadi ada 7 ya. N-nya 7 ditambah O-nya berapa nih? O-nya ada 8. 8 kali 2 6. 16. 8 kali 2 16. 16 karena di sini muatannya plus, berarti dikurang 1 nanti. 16 kita kurang 1 karena ada plus muatannya. 16 berarti ini 7 kurang 1 6. 6 tambah 16 22. 22. Terus ada ClO2-. Satu lagi ClO2-. Cl tadi 17 ditambah O 6, O tadi 8 kali 2 16 karena muatannya negatif jadi ditambah 1, dia kebalikan ya cara ingatnya nih. Jadi 17 tambah 17, 7 tambah 7 14 1 34. Nah, udah. Cek, coba kita lihat di sini siapa yang mempunyai jumlah elektron yang sama. Kalau kita lihat di sini yang sama itu CO2 dan NO2 plus sama-sama 22. Jadi jawabannya yang C. CO2 dan NO2 plus. Berdasarkan geometri molekulnya, di antara ion atau molekul berikut yang mempunyai momen dipol paling besar adalah, oke ya. Kalau untuk menentukan momen dipol yang paling besar, kalau kita perhatikan di sini, momen dipol paling besar bisa kita lihat dari kepolaran dari suatu senyawa. Karena kalau untuk momen dipol senyawa nonpolar, ya ingat ya. Kalau senyawa nonpolar itu momen dipolnya sama dengan 0. Jadi kalau untuk yang paling besar, kita harus mencari senyawa yang sifatnya polar. Yang sifatnya polar. Oke. Atau kalau polar itu ciri-cirinya nanti bentuk molekulnya asimetris. Atau yang tidak simetris, atau yang bentuk molekulnya yang tidak sama ukurannya. Ya. Oke, ini kalau untuk momen dipol yang paling besar. Nah, untuk menentukan momen dipol, ada rumus cara menentukan momen dipol. Ini rumusnya perbedaan keelektronegatifannya dikali dengan jaraknya. Oke, kita lihat dari pilihan yang satu-satu, kita tinjau saja dari bentuk molekulnya. Artinya kalau momen dipolnya 0 itu momen dipolnya 0 berarti sifat senyawanya itu nonpolar atau bentuk molekulnya yang simetris. Kita tinjau satu-satu dari pilihan A, B, C, D ini untuk bentuk molekulnya. Oke, sekarang kita lihat untuk beberapa bentuk struktur Lewis dari senyawa A, B, C, D, E ini. Untuk menentukan momen dipol yang paling besar, artinya kita akan mencari senyawa yang bersifat polar. Ya, nah karena senyawa yang bersifat polar tidak mungkin momen dipolnya sama dengan 0. Kalau dia non-polar, momen dipolnya pasti 0. Oke, kita lihat di sini yang
pilihan yang A, NO3-. Ini struktur Lewisnya. Kalau kita lihat dari sini, bentuk molekulnya, atom pusatnya tidak ada sepasang elektron bebas. Berarti ini bersifat non-polar. Non-polar. Kemudian yang B, SO2. Di sini ada 2 pasang elektron bebas, yang bawah juga ya. Berarti di sini bersifat polar. Kemudian SiH4, ini juga tidak ada sepasang elektron bebas. Kemudian ini juga bentuk molekulnya simetris atau sama ya. Simetris itu artinya bisa kita kayak kita lipat lah mungkin gitu ya. Simetris atau tidak ada PEB-nya juga, berarti bersifat non polar. BF4- sama, dia juga simetris atau non polar karena dia tidak ada PEB juga ya di atom pusatnya. Ini juga tidak ada PEB di atom pusatnya, berarti bersifat non polar. Oke. Kalau kita mau mencari momen dipol yang paling besar, artinya kita lihat yang sifatnya polar. Jadi yang polar di sini adalah SO2, atau boleh menggunakan perbedaan keelektronegatifan dikali dengan jaraknya ya. Jadi jawaban nomor 10 itu yang B. Urutan yang benar mengenai peningkatan radius ion Na+, Mg2+, dan Al3+ adalah, kalau kita perhatikan ion-ion berikut terletak dalam satu periode ya. Jadi Na+, ini yang paling kiri, Na+, kemudian Mg2+, dan Al3+. Mereka terletak dalam satu periode yang sama. Nah, kalau untuk jari-jari kation, semakin ke kiri, maka jari-jari atomnya akan semakin besar. Kecenderungan kalau untuk jari-jari atom. Kalau untuk kecenderungan jari-jari atom dari kanan ke kiri dan ke bawah, jadi kayak gini nih. Nah, jadi paling kiri, paling bawah, jari-jari atom itu akan semakin besar. Jari-jari atom paling kiri, paling bawah, paling kiri, kemudian paling bawah, maka R-nya akan semakin besar. Ini kecenderungannya ya. Nanti terkecuali ada sifat-sifat yang lain. Sekarang kita perhatikan, Na ini paling kiri, Mg tengah, Al sebelah kanan. Berarti ini mereka terletak dalam satu periode. Kalau kita lihat berarti yang paling kiri Na. Jadi Na ini nanti Na+ mempunyai jari-jari besar, kemudian diikuti oleh Mg2+, kemudian diikuti oleh Al3+. Nah, jadi urutannya Na lebih besar dari Mg, Mg lebih besar daripada Al. Jadi yang paling tepat itu adalah yang option yang D, dibalik ya, atau boleh kita balik ini. Al3+ lebih kecil dari Mg2+, lebih kecil daripada Na+. Jadi intinya Na tetap yang paling besar. Jadi jawabannya yang D. Di antara senyawa ion berikut yang mempunyai energi kisi yang paling kecil adalah, oke, kita akan mencari energi kisi yang paling kecil. Nah, untuk menentukan energi kisi itu ada rumusnya. Ada rumus energi kisi sama dengan energi kisi ya, sama dengan K konstanta dikali muatan Q1 dikali Q2, ini muatan ya, per D atau jari-jarinya. Nah, dengan E di situ sebagai energi kisi. Energi kisi ya, E-nya itu energi kisi. Kisinya, kalau K itu konstanta. Kalau Q ini muatan. Muatannya, kemudian D di situ sebagai jari-jarinya. Oke. Nah, kita mau mencari energi kisi yang paling kecil. Kalau kita mau mencari energi kisi yang paling kecil, kita lihat dari rumus kita. Energi kisi di sini dia sebanding dengan muatan. Jadi kalau mencari energi kisi yang kecil, maka
kita akan mencari muatan yang besar, Q yang besar, dan D yang kecil, karena pembagian kecil itu akan menghasilkan nilai yang besar. Oke, kita lihat di sini satu-satu ya. Dan sebaliknya nanti, seandainya nanti kalau mencari energi kisi yang besar, carilah energi kisi yang besar. Oke, kebalik ini energi kisi yang besar ini ya. Oke, ini kebalik saya. Kalau mencari energi kisi yang kecil, kita akan mencari Q yang kecil, karena Q yang itu pembilang di atas ya. Q yang kecil, kemudian atau jari-jari yang besar, karena pembagi yang besar nanti hasilnya itu kecil. Dan sebaliknya kalau mencari energi kisi yang paling besar, Q yang besar, D yang kecil kita cari. Oke, kita lihat dulu dari senyawa yang ada di soal. Na, Li, K, Na, CSO, berarti ini sama-sama golongan 1A dan golongan halogen ya. Jadi golongan Na logamnya Li dulu, yang paling atas itu Li. Jadi Li plus Lina, Kawin, K plus Robi, Rb plus, oh nggak ada Rb, Li, Na, K. Li, Na, K, dan Li, Na, kok Na nya 2 kali, Li, Na, K sama CS ya, satu lagi CS plus. Dan golongan halogen dimulai dari F min, Cl min, kemudian Br min, dan I min. Nah, coba kita lihat perbandingan dari muatannya dulu. Oh, ternyata muatan mereka ini sama. Jadi kalau muatan mereka ini sama, jadi tidak bisa kita bandingkan bagian yang muatan. Jadi solusi yang terakhir kita cari perbandingan jari-jarinya tadi. Oke, kalau mencari jari-jari yang paling besar, ini sesuai balik ke soal nomor 11 tadi. Kalau jari-jari yang besar, ingat paling kiri, paling bawah itu akan mendapatkan nilai jari-jari yang paling besar. Kayak ini nih. Semakin ke kiri dan semakin ke bawah, nilai R akan semakin besar. Nah, jadi siapa di sini R yang paling besar? Jadi CS sama kita pasangkan dengan I. Jadi CS I yang akan mempunyai energi kisi yang paling kecil. Oke ya. Nah, kalau ditanya yang mempunyai energi kisi yang paling besar, berarti kita lihat jari-jarinya yang kecil. Kita lihat jari-jari yang kecil berarti Li dengan F min. Li, F ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Jenis orbital hibrid atom C yang diberikan tanda pada senyawa berikut ini adalah, oke, kita ingat kembali tentang istilah orbital hibrid pada atom karbon. Itu ada sp, ada orbital hibrid sp, kemudian sp2 dan sp3. Nah, kalau orbital hibrid pada sp berarti C-nya ini ikatan tunggal, ikatan rangkap 3. C ikatan rangkap 3. Oke, saya pindah ke atas ya space-nya biar muat. SP itu C ikatan rangkap 3. Ikatan rangkap 3. Oke ya. Kalau SP2 ini C ikatan rangkap 2. Rangkap 2. Kalau SP3 ini C yang ikatannya rangkap ikatan tunggal. Oke, kita fokus ke pertanyaan dulu ya. Di pertanyaannya di sini untuk menentukan yang ditandai saja yang C1. Kita perhatikan C1. Ini C-nya ikatan tunggal, tapi di sini ada kena satu kali ikatan rangkap 2, berarti dia SP2. C yang nomor 2 ikatan tunggal semua. Jadi di sini dia kena hibrid SP3. C3 ada rangkap 2 di sini berarti dia SP2. Ini yang nomor 4 ada rangkap 3 kena berarti dia SP. Jadi urutannya SP2, SP3, SP2, SP, SP2, SP3, SP2, SP. Berarti jawabannya yang D. Coba kita tes satu lagi. Oke, orbital hibrid untuk C yang di sini nih, berapa nih C yang ini?
Nah, kalau C yang di sini kan kena ikatan rangkap 2 nih. Rangkap 2 1, berarti di sini juga dia sp2. Oke, coba lagi kita cek orbital hibrid untuk C yang di sini. Kena rangkap 2 juga, berarti dia sp2. Oke, bisa ya. Jadi menentukannya kita lihat kalau dia sp itu rangkap 3, kalau dia sp2 itu rangkap 2, kalau sp3 ikatan tunggal. Paham ya? Pada 298 Kelvin, perubahan entalpi pembentukan standar dan perubahan entropi standar dari reaksi berikut berturut-turut adalah min 205 kJ per mol dan 240 Joule per mol Kelvin. Maka nilai Ln Kp untuk reaksi tersebut. Oke, jadi di sini kita gunakan rumus energi Gibbs ya, ada delta G, rumusnya ya. Delta G sama dengan delta H dikurang T dikali dengan delta S-nya. Delta S. Karena kita mau mencari Ln Kp, gunakan rumus yang kedua, ada delta G sama dengan min RT Ln Kp. Min RT Ln Kp. Oke ya. Keterangan kita dari rumus di sini, delta H itu sudah ada di soal tadi. Delta H itu perubahan entalpi, delta G itu perubahan energi bebasnya, kalau T-nya di sini itu temperatur, delta S itu perubahan entropinya. Nah, di sini ada nilai R. R ini ada tetapannya. Nilai R itu sama dengan 8,314. 8,314. Oke ya. Jadi kalau kita mau mencari Ln Kp, delta G ini bisa kita ganti ke sini. Jadi rumusnya kalau kita ubah, min RT Ln Kp sama dengan delta H min T kali delta S. Jadi kalau nyari Ln Kp sama dengan, kita ganti. Berapa delta H yang ada di soal tadi? Kita ganti. Oke, delta H kita tadi min 205 kilojoule per mol, tapi di sini satuannya joule, berarti harus kita tambahin dulu, ini kita ubah ke joule, kita kali 1000, berarti 205 kali 1000 ya, kali 10 pangkat 3 dikurang suhunya tadi 298 Kelvin, 298 dikali S-nya tadi, delta S-nya sudah ada di soal juga ya, 240 Joule. 240. Oke, kita bagi dengan min R. Berapa R-nya tadi? R-nya tetapan 8,314 min 8,314 dikali dengan Kp, dikali dengan T-nya suhu 298. Ya, itu dapat ganti Ln Kp-nya sama dengan berapa nih? Kalau kita hitung, ini nanti hasilnya 111,6. Ini ya rumusnya. Jadi kalau dia ada rumus energi Gibbs, pakai rumus ini. Kalau dia nyari Kp, langsung kita ganti ke sini ya. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 15, perhatikan grafik energi reaksi hipotesis berikut. Nilai energi yang mengalami perubahan bila ditambahkan katalis adalah, kalau penambahan katalis dalam suatu grafik ini, katalis ini akan menurunkan energi aktivasi, berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi, sehingga nanti reaksi akan berlangsung lebih cepat. Oke, kita perhatikan dari grafik yuk. Di mana posisi energi aktivasi itu? Energi aktivasi itu adalah energi minimum yang diperlukan agar suatu reaksi dapat berlangsung. Berarti dia posisinya di awal. Yang akan kita reaksikan itu adalah A plus B. Jadi pada saat A plus B direaksikan, ini akan ada namanya energi aktivasi. Ini nih energi aktivasinya, puncaknya nih. Di sini posisi energi aktivasinya. Oke, ini tanpa katalis.
Kalau dia ada katalis, kemungkinan nanti puncaknya akan lebih kecil. Jadi segini nih mungkin. Dia nggak sampai ke atas. Segini ya mungkin. Nah, kalau dia puncaknya ini berubah, otomatis daerah bagian yang ketiga atau untuk mendapatkan proses produk ini nanti, ini kan daerah 3 nih, untuk mendapatkan C plus D ini juga berubah. Nggak segini hasilnya, mungkin dari sini ke sini kan, nih. Ini permisalan aja nih, dari sini ke sini. Berarti daerah 3-nya juga berubah. Oke, itu kalau untuk pengaruh pengaruh katalis terhadap energi aktivasi. Jadi kemungkinan yang akan berubah itu area 1 atau daerah 1 dan daerah yang ketiga. Jadi yang D. Oke ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk pembahasan OSN kimia bagi tahun 2020 part yang pertama ini 1 sampai 15. Nanti part yang kedua insya Allah akan kita bahas bagian 15 sampai yang ke-30-nya. Oke ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.